Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menonton di pagi hari, selamat siang bagi yang di siang hari, dan selamat malam bagi yang menonton di malam hari. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika yang akan membawakan presentasi studi kasus analisis SWOT dan termasuk di dalamnya ada hitungan IFAS, EFAS, ESFAS, dan Grand Strategi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Hafiz Tanjung, dan rekan saya Muhammad Sarim, Arif, Arif Rizky Yadi, Kemal Fahriansyah, dan Ahmad Nabil Zaki. Latar belakang, PT Jafra Vet Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta membudidayakan pertanian dengan jaringan kantor cabang terbanyak di Indonesia. Analisis SWOT merencanakan strategi atau menganalisis suatu masalah, khususnya dalam bisnis, akan lebih mudah ketika kita menemukan cara yang tepat untuk menganalisisnya. Dengan menggunakan metode perencanaan strategi dan pemecahan masalah yang tepat akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Analisis SWOT adalah akronim yang terdiri dari 4 elemen metode analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Rizky Riyadi. Selanjutnya ada IFAS, yaitu Internal Factor Analysis Summary. Faktor-faktor strategi internal, strength. Pertama, perusahaan telah lama didirikan dan memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan pemasok. Bobotnya 0,15, peringkatnya 5, skornya 0,75. Yang kedua, perusahaan memiliki jaringan layanan kantor yang terbesar di wilayah Indonesia, bobotnya 0,12, peringkatnya 4,3, skornya 0,51. Selanjutnya, perusahaan memiliki SDM dengan usia karyawan yang produktif, bobotnya 0,12, peringkatnya 4,3, skornya 0,51. Keempat, karyawan perusahaan memiliki 7 nilai-nilai dalam bekerja, yaitu tekad berpikir secara organisasi, kepemimpinan, profesionalisme, kejujuran, inovasi, dan membina. Bobotnya 0,13, peringkatnya 4,6, skornya 0,59. Selanjutnya, perusahaan mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung transisi perusahaan dalam mencapai keberlanjutan. Bobotnya 0,12, peringkatnya 4,3, skornya 0,51. Yang keenam, perusahaan mengadakan program pelatihan dan pengembangan karir untuk seluruh karyawan. Bobotnya 0,12, peringkatnya 4,3, skornya 0,51. Selanjutnya ada weakness. Pertama, program yang digunakan pada setiap bagian dalam perusahaan berbeda-beda. Bobotnya 0,10, peringkat yang 4, skornya 0,40. Kedua, pemasok bahan baku perusahaan digolongkan sebagai komoditi internasional. Bobotnya 0,08, peringkatnya 3,6, skornya 0,28. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku yang tinggi. Bobotnya 0,08, peringkat yang 4, skornya 0,32. Yang keempat, munculnya pesaing dengan lower range inovasi baru yang dilakukan pesaing. Bobotnya 0,08, peringkatnya 4,3, skornya 0,34. Yang kelima, perusahaan menanggung beban yang tinggi akibat pembiayaan. Bobotnya 0,10, peringkatnya 4,3, skornya 0,43. Total dari keseluruhan bobot yaitu 1 dan skor keseluruhannya 5,15. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Sarim. EVAS, faktor-faktor
opportunities, kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan BI mendapat skor tertimbang 0,52. Jumlah populasi yang berbobot 0,12, peringkat 4, skor tertentu atau perayaan yang dilakukan masyarakat menjadikan konsumsi daging ayam dan telur meningkat, berbobot 0,10, peringkat 4, skor tertimbang 0,40. Opportunities yang keempat, meningkatnya tren konsumsi ayam dan telur di Indonesia yang berbobot 0,12, peringkat 4, dan skor tertimbang 0,48. Total dari opportunities adalah 1,88. Lalu yang kedua ada trade. Trade yang pertama, persaingan harga antara perusahaan pesaing sangat kecil yang berbobot 0,08, peringkat 3,6, skor tertimbang 0,28. Trade yang kedua, adanya perusahaan pesaing yang kuat yaitu PT Caroen Pokpan Indonesia, PT Ceil Jedang Feed, PT Belfood Indonesia yang berbobot 0,08, peringkat 3,6, skor tertimbang 0,28. Trade yang ketiga, adanya kemungkinan pelanggan untuk beralih ke perusahaan pesaing yang berbobot 0,08, peringkat 3,6, skor tertimbang 0,28. Trade yang keempat, adanya produk mengganti yaitu daging babi, ikan, dan bebek yang berbobot 0,05, peringkat 3, skor tertimbang 0,15. Trade yang kelima, penyebaran virus terhadap unggas dan perubahan iklim yang berkepanjangan dapat menurunkan produktivitas yang berbobot 0,15, peringkat 5, skor tertimbang 0,75. Total dari trades adalah 1,74. Total dari keseluruhan adalah 3,62 yang berbobot 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Nabil Zaki. Selanjutnya SFAS, strategik faktor analisis summary. Faktor-faktor strategi umum. Faktor-faktor strategi utama. Strength pertama, perusahaan telah lama didirikan, memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan pemasok. Bobotnya 0,15, peringkat 5, skor tertimbang 0,75. Strength keempat, karyawan perusahaan memiliki 7 nilai-nilai dalam bekerja, yaitu tekad, berpikir secara organisasi, kepemimpinan, profesionalisme, kejujuran, inovatif, dan membina. Bobotnya 0,13, peringkat 4,6, skor tertimbang 0,59. Weakness pertama, program yang digunakan pada setiap bagian dalam perusahaan berbeda-beda. Bobotnya 0,08, peringkat 4, skor tertimbang 0,32. Weakness kelima, perusahaan menanggung beban yang tinggi akibat pembiayaan. Bobotnya 0,12, peringkat 4, skor tertimbang 0,48. Opportunities pertama, adanya kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan BI menurunkan suku bunga. Bobotnya 0,13, peringkat 4,6, skor tertimbang 0,59. Opportunities keempat, meningkatnya tren konsumsi ayam dan telur di Indonesia. Bobotnya 0,13, peringkat 1, skor tertimbangnya 0,65. Trade pertama, persaingan harga antara perusahaan pesaing sangat ketat. Bobotnya 0,08, peringkat 4, skor tertimbangnya 0,32. Trade kelima, penyebaran virus terhadap unggas dan perusahaan iklim yang berkepanjangan dapat menurunkan produktivitas. Bobotnya 0,13, peringkat 5, skor tertimbangnya 0,65. Totalnya 1, skor tertimbangnya 6,31. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kemal Fahri. Alternatif perumusan strategi perusahaan. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditentukan alternatif perumusan strategi perusahaan dengan melakukan perhitungan di bawah ini. Faktor analisis. Yang pertama, strength, subtotalnya 3,38, selisihnya S kurang W 3,38 dikurang 1,77 sama dengan 1,61. Yang kedua, weakness,
subtotalnya 1,77. Yang ketiga, opportunity, subtotalnya 1,88, selisihnya 0 kurang O kurang T, 1,88 dikurang 1,74 sama dengan 0,14. Trades. Subtotalnya 1,74. Selisihnya sama dengan opportunity, yaitu 0 O kurang T 1,88 dikurang 1,74 sama dengan 0,15. Dan berikut adalah tampilannya. Ini menjelaskan bahwa grand strategi di atas menunjukkan alternatif perumusan strategi perusahaan yang dapat diterapkan oleh PT Java Kamfit Indonesia Tbk cabang, yaitu strategi agresif buka kurung kuadran 1 tutup kurung, yang dapat diartikan bahwa terdapat kekuatan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meraih peluang yang menguntungkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.